Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku, Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Sebab kebaikan Bapa Yahweh tidak pernah berhenti, rahmat Bapa yang tidak pernah berkesudahan selalu baru setiap pagi. Begitu besar kasih setia Bapa Yahweh dalam kehidupan kita dimanapun kita berada. Saudaraku, renungan pagi KPI Mayim Kayim pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 atau pada tanggal 9 Sefat 5782 yang merupakan lanjutan pembacaan renungan Torah kita, diambil dari kitab Keluaran 6 ayat 9 yang berkata demikian, saudaraku. Maka Musa berbicara kepada Bani Israel, tetapi mereka tidak mendengarkan Musa karena dikuasai roh penderitaan dan karena perbudakan yang berat. Saudaraku, perikop yang baru saja kita dengar dalam bacaan renungan Torah ini adalah tentang penetapan janji Bapa Yahweh, saudaraku. Mose yang diperintahkan untuk mengeluarkan bangsa Israel oleh karena penindasan yang begitu berat dan teriakan bangsa Israel di Mesir selama 400 tahun. Bapak yang mendengarkan teriakan ini dan Bapak yang teringat akan janjinya kepada leluhur Abraham, Ishak dan Yakub, saudaraku. Dan inilah waktunya memerintahkan Mose untuk menyampaikan kepada bangsa Israel. Namun setelah disampaikan kepada penduduk Israel yang ada di Mesir, kitab suci mencatat yang baru saja kita baca tadi, saudaraku, bahwa mereka tidak mendengarkan Musa karena dikuasai roh penderitaan. Saudaraku, ini yang menjadi renungan bagi kita, merubah suatu doktriner yang sudah tertanam berabad-abad dalam penyembahan kepada ilah-ilah bangsa-bangsa, sama seperti Mesir yang di dalam perbudakan ini, saudaraku, untuk dikembalikan kepada pencipta alam semesta yang sesungguhnya dan yang sebenar-benarnya, yaitu Bapa Yahweh. Memang tidak mudah, saudaraku. Kitab suci mencatat mereka dikuasai oleh roh penderitaan. Ada otoritas kuasa roh, saudaraku, yang mengikat. Jadi kita mengucap syukur, kita yang sudah tidak menyembah, memanggil nama sesembahan ilah bangsa-bangsa, kita sudah terbebas, sudah terlepas dari kuasa roh penderitaan ini, saudaraku. Karena sesungguhnya bila kita masih memanggil, menyembah kepada roh ilah bangsa-bangsa, sama seperti bangsa Israel ini, saudaraku, yang ada di Mesir, mereka penuh dengan perbudakan, saudaraku. Dan bila dihadapkan dengan kehidupan kita sekarang, walaupun mungkin di dalam secara fisik mereka memiliki kecukupan, memiliki sesuatu hal yang dia harapkan, memang mereka masih sangat terpenuhi, saudaraku, dalam hal kedagingan. Mereka memiliki kekayaan, mereka memiliki suatu harta benda yang berkelimpahan. Namun bila yang dia sembah bukan kepada Bapa Yahweh, kitab suci kita mencatat itu adalah terikat oleh roh penderitaan, saudaraku. Artinya roh penderitaan ujungnya berarti tidak dalam keadaan damai sejahtera. Dan kita mengucap syukur, saudaraku, dalam keadaan apapun yang kita hadapi saat ini. Namun satu hal yang harus kita ucapan syukur, saudaraku, dan ini jangan tergoyangkan oleh situasi apapun, keadaan apapun, zaman apapun, bahwa kita tetap menyembah kepada Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach. Tidak seperti bangsa Israel ini, saudaraku. Karena ini suatu peristiwa perubahan doktrin transisi yang tidak mudah, saudaraku. Spirit roh yang kuat, ada kuasa roh penderitaan yang mengikat di sini, yang harus dilepaskan, saudaraku. Dan ini tentu tidak mudah. Semua oleh karena kebaikan dan kasih Bapa Yahweh di dalam kehidupan kita, dimanapun kita berada, saudaraku, yang sudah datang menyembah, memanggil, memuji, memuliakan Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach. Itulah Tuhan yang disembah oleh Bapa Abraham, Ishak dan Yakub, dan yang memiliki janji terhadap tanah Kanaan, tanah yang berlimpah susu dan madu. Itulah janji di dalam kehidupan iman rohani kita, merupakan Yerusalem baru nantinya, saudaraku, yang Bapa Yahweh sudah siapkan. Mari, saudaraku, kita mengucap syukur, dan tapi kita juga tidak henti-hentinya menyampaikan kepada saudara-saudara kita. Kita tetap topang dalam doa, kita harus melakukan peperangan karena mereka terikat oleh roh yang disebut roh penderitaan ini, saudaraku, yang ujungnya tentu tidak dalam damai sejahtera. Karena sudah berbicara roh penderitaan berarti ujungnya adalah menderita dan kesengsaraan, saudaraku. Mari, saudaraku, dengan penuh ucapan syukur, apa yang sudah kita rasakan sekarang, bahkan kita jangan goyang, bahkan kita jangan kembali lagi untuk masuk kepada
roh-roh penderitaan ini tentu itu sangat konyol sekali, saudaraku, oleh karena suatu intimidasi, oleh karena sesuatu uang, oleh karena suatu pekerjaan, oleh karena suatu jodoh, kita jual lagi iman percaya kita yang sudah kita dapatkan. Tentu itu sangat bodoh sekali, saudaraku. Dia takut sekali. Orang-orang seperti inilah yang Bapak Yahweh tidak sangat disukakan oleh Bapak Yahweh. Namun kita harus tetap konsisten bahwa firman di kitab suci kita sudah jelas mencatat, sama seperti bangsa Israel ini, saudaraku, yang begitu tegar tengkuk, ada kuasa roh penderitaan yang mengikat, namun mereka tetap harus dilepaskan. Namun janji Bapak Yahweh bekerja untuk bangsa ini dengan memberikan kuasa otoritas Bapak yang nyata, lewat nanti diberikan 10 tulah, sehingga membuka mata rohani penderitaan, roh penderitaan ini dibukakan bagi mereka, saudaraku. Inilah karya Bapak Yahweh yang sempurna yang harus kita dapatkan, dan penuh ucapan syukur yang sudah kita dapatkan sekarang. Kita terus berjuang untuk melakukan ketaatan di dalam kehendak Bapak Yahweh, melakukan perintah dan ketetapan-ketetapannya. Amin, haleluya. Sukses besar buat kita semua, maju terus dalam iman, saudaraku. Kitab suci mencatat bahwa setiap orang yang percaya kepada Bapak Yahweh dan melakukan hukum-hukum perintah ketetapan, kita tidak dipermalukan, saudaraku. Dan janji firman hidup kita diberkati bukan hanya di bumi, tapi juga kita diberkati dalam keperkenanan di Samayim. Amin, haleluya. Shalom, saudaraku.